Masih di Cakrawala, masih di spesial 100 episode Cakrawala menginspirasi. Tadi sebelum jeda pariwara saya sempat tanya sama dengan Brigadir Arief Kuryawan ya. Ini kalau misalnya ada yang menawari gitu gimana ini Mas Arief? Brigadir Arief. Nanti kita jawab setelah ada laporan, boleh? Karena ada laporan eksklusif dari Gedung Gerahadi terkait mengenai pelantikan wali kota dan juga wakil wali kota terpilih Ibu Risma hari ini dan juga Pak Wisnu Sakti Buwana di Gedung Gerahadi karena sudah ada rekan kita Christian Natalia yang sudah siap untuk melaporkan secara langsung di Gedung Gerahadi. Silakan Christian Natalia. Baik, Denis dan Anissa serta pemirsa Cakrawala yang ada di rumah, saat ini saya berada di depan Gedung Negara Gerahadi Jalan Gubernur Suryo untuk memberikan laporan langsung terkait jalannya pelantikan 17 kepala daerah hasil pemenang pilkada pada 9 Desember lalu. Dapat saya berikan gambaran situasi terkini di tempat ini saat ini, siang ini. Suasana masih cukup ramai karena pelantikan di sesi pertama yang dimulai pada pukul 10 tadi siang baru saja berakhir. Dan rencananya pelantikan di sesi kedua akan dimulai pada pukul 12 siang nanti. Hingga saat ini memang kepala daerah maupun tamu undangan masih terus berdatangan di tempat ini untuk menyaksikan langsung jalannya proses pelantikan di dalam Gedung Negara Gerahadi. Dan memang pengamanan di tempat ini cukup ketat, tamu undangan maupun awak media, bahkan kepala daerah yang masuk melewati proses pemeriksaan yang cukup ketat. Di hari ini, di tanggal 18 Februari 2016 ini, ada 17 kepala daerah yang dilantik. Di sesi pertama tadi, di pukul 10 tadi, ada 9 kepala daerah yang dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Sementara di sesi kedua nanti ada 8 kepala daerah yang akan dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Tidak hanya dihadiri oleh pejabat dari Pemprov Jawa Timur, pada pelantikan kali ini sejumlah pejabat dari pusat seperti Mendagri, Cahyokumolo dan juga Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung serta Ketua DPR RI juga turut hadir dalam pelantikan ini. Dan memang dia sendiri sebagai tuan rumah sekaligus salah satu daerah yang hari ini melakukan pelantikan wali kota dan wakil memiliki tradisi berbeda. Baru saja tadi Tri Risma didamping oleh Wisnu Sakti Buwana datang di Gedung Negara Gerahadi ini. Berbeda dengan kepala daerah lain yang iring-iringan dengan mobil dinas, namun Tri Risma hari ini dan juga Wisnu Sakti Buwana datang bersama ribuan simpatisan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diarak dari Jalan Kapuas, Surabaya. Rencananya usai pelantikan pada pukul 1 nanti, Tri Risma hari ini dan juga Wisnu Sakti Buwana akan melangsungkan pesta rakyat di Balai Kota Surabaya bersama simpatisan rakyat Surabaya. Demikian sementara yang dapat kami laporkan langsung dari depan Gedung Negara Gerahadi. Anissa, Denis, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Christian Natalia yang sudah melaporkan secara langsung bagaimanakah perkembangan pelantikan wali kota dan juga wakil wali kota terpilih untuk Surabaya. Dan nanti kita juga akan tersambung lagi untuk mengetahui lebih lanjut lagi seperti apakah perkembangan mengenai pelantikan Ibu Risma dan juga Pak Wisnu Sakti Buwana ini. Kita kembali lagi bersama dengan rekan-rekan RTMC Polda Jatim. Tadi juga sempat kita berbicara mengenai ini ya, arus lalu lintas yang dengan adanya kegiatan ini akan terjadi kemacetan di beberapa titik nih, Brigadir Dwi. Arus lalu lintas yang mulai terganggu saat ini di Jalan Basuki Rahmat. Untuk yang ke arah Gerahadi, dihimbau untuk masyarakat tetap waspada sebab ada crossing kendaraan. Kalau bisa dihindari untuk jalan tersebut. Tapi kalau untuk arah pulang bagaimana ini? Misalnya untuk arah pulang yang untuk arah dari Gerahadi mungkin yang ingin menuju ke Sidoarjo atau mungkin melewati Taman Bungkul. Karena kan dengar-dengar ada pesta arak-arakan ya ini ya. Untuk arus lalu lintas saat ini yang menuju ke arah Raya Darmo maupun ke arah Sidoarjo saat ini belum ada hambatan. Belum ada hambatan ya, masih lancar. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin hendak pergi ke Sidoarjo atau mungkin ingin melintasi daerah di sekitar di luar Gerahadi ya, sudah lewat Gerahadi, ini sampai Sidoarjo ini katanya dari teman-teman RTMC ini katanya sudah aman terkendali, sudah ini ya 86 gitu ya, seperti itu. Bribka Tanti, pernah terjun langsung untuk memantau lalu lintas yang ada di beberapa titik di wilayah Jawa Timur, Bribka? Kalau untuk RTMC sendiri masih belum ada ya Mas, mungkin akan diprogramkan untuk
berikutnya mungkin kami juga kalau bisa juga terjun ke jalan supaya menginformasikan langsung dari jalan raya tersebut, iya, arus lalu lintasnya tersebut. Bagaimana? Biasanya kalau ada event-event tertentu Mas, seperti hari raya. Kemudian PAM malam tahun baru, kemana kita malam tahun baru untuk situasi arus lalu lintas kan biasanya padat. Iya. Kemudian arus mudik dan arus balik gitu. Di saat hari raya. Ini kan biasanya ada momen-momen atau mungkin event-event spesial, tahun baru, hari raya, atau mungkin event-event seperti yang bisa dikatakan Imlek atau mungkin hari ulang tahun kita sendiri, tapi di sini kita harus bertugas. Brigadir Cecilia gimana, Brigadir? Keluarga gimana? Ditinggal untuk memantau lalu lintas yang ada di Jawa Timur atau mungkin sekitarnya? Sudah memahami tentang tugas kami, Mas. Jadi tidak apa-apa untuk kerja, untuk dinas tidak masalah untuk di rumahnya. Tidak ada masalah ya. Tapi kalau untuk Brigadir Dwi ada pengalaman mungkin? Yang mungkin ada ya Mas ya, karena sama-sama polisinya juga. Jadi kalau momen seperti itu malah nggak ada di rumah dua-duanya. Tapi kalau untuk Brigadir ini Arif sendiri bagaimana? Kan kalau keluarga kan ini ya. Ya, notabene bukan dari dunia bukan. Jadi istri kepolisian juga, ya. Swasta juga. Jadi di rumah jadi ibu rumah tangga aja. Nah, ini pernah ada momen-momen yang dimana kadang dulu anak saya sakit nih, istri saya mau melahirkan nih, hari ulang tahun jadian pernikahan nih. Ya pas kebetulan waktu itu istri saya melahirkan kan di Jakarta kan. Kebetulan saya waktu itu sempat tugas, kemudian ya terpaksa saya harus terlambat. Saya izin karena saya nggak bisa mendampingi istri karena ada tugas mendadak. Jadi memang totalitasnya dalam ini ya, dalam bertugas dari rekan-rekan dari RTMC Polda Jatim luar biasa. Bribka Tanti, ada yang disampaikan untuk pemirsa di rumah? Ya, baik untuk pemirsa agar tetap selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada, pesan dari kami. Dan jangan lupa setiap berkendara, tolong dicek dulu sebelum Anda berkendara, kondisi kendaraan ataupun kondisi diri kita. Layak atau tidak kita untuk berkendara. Mungkin dalam keadaan sakit mungkin jangan dipaksa Mas kalau untuk kendara karena di jalan pun juga akan berbahaya. Selain untuk diri kita sendiri juga orang lain juga bisa membahayakan. Gitu. Kalau untuk Brigadir Cecilia, ini kalau misalnya pemirsa di rumah ingin tersambung langsung dengan rekan-rekan dari RTMC bisa menghubungi kemana? Ya, bisa menghubungi ke call center kami di 031-829-2333 atau bergabung dengan Facebook kami di RTMC Spasi Jatim atau di Lantas Spasi Jatim atau di Twitter di @RTMC_Jatim. Untuk Brigadir Dwi, ini ya bisa diinformasikan juga ini perkembangan mengenai arus lalu lintas terkini juga, bisa nggak sih? Untuk yang ada Basuki Rahmat ya, kita update kembali untuk pemirsa di rumah. Untuk pengguna jalan, waspadai arus lalu lintas yang di Jalan Basuki Rahmat yang menuju ke arah Gerahadi maupun Jalan Tunjungan, dikarenakan volume kendaraan atau akibat giat masyarakat, giat pelantikan, untuk tidak melewati jalan tersebut. Kalau tadi memang soal ini ya, pertanyaannya memang soal dari soal-soal memang yang memang mengarah ke arus lalu lintas. Brigadir Arif, gimana kalau ada tawaran? Ya untuk sementara ini enggak dulu karena saya serius. Nanti kalau ada ini ya banyak juga kan kita pernah lihat ya di beberapa TV gitu ya, akhirnya melepaskan jabatannya sebagai seorang polisi dan beralih sebagai seorang selebriti. Ya mungkin tiap individu beda. Kalau saya masih cinta dengan Polri. Nggak takut jadi tukang bubur kan tapi kan? Enggak kan? Sekali lagi terima kasih Brigadir Arif, Brigadir Dwi, Brigadir Cecilia dan juga Bribka Tanti ya sudah hadir bersama kami di 100 episode Cakrawala. Dan pemirsa masih banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Oleh karena itu jangan ganti channel televisi Anda, tetap di BIOS TV aja.